Warga Tuban digemparkan penemuan mayat membusuk di dalam gua. Bawaslu Tuban temukan dugaan pelanggaran pidana pilkada dalam penyaluran bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Warga di Kabupaten Tuban digemparkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah gua di kawasan perbukitan kapur setempat. Diduga jasad laki-laki tersebut meninggal lebih dari seminggu, lantaran kondisinya sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan membusuk di dalam sebuah gua di Desa Penebusan, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Diduga jasad laki-laki tersebut meninggal lebih dari seminggu lantaran kondisinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Korban pertama kali ditemukan pemilik lahan bernama Fatkur, warga setempat, saat akan menggarap lahan. Bau busuk yang menyengat membuat pemilik lahan penasaran sehingga mencari sumbernya. Setelah ditelusuri, ternyata ia menemukan sesosok mayat membusuk di dalam gua. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kondisi jasad yang sudah menghitam membuat warga kesulitan untuk mengenali korban. Apalagi di sekitar lokasi kejadian juga tidak ditemukan identitas korban. Kejadian ini juga membuat warga setempat gempar dan berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian. Sementara itu, pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Penebusan Desa Kepoagung, Kecamatan Pelumpang. Kemudian yang mengetahui pertama tadi pemilik lahan, Saudara Fatkur, pada saat menggarap lahan mencium bau busuk. Kemudian yang bersangkutan mencari arah sumber daun bau busuk tadi dan menemukan mayat yang terlentang, kepala di sebelah barat, kaki di sebelah timur, di dalam gua di lokasi Persil Dusun Penebusan Desa Kepoagung, Kecamatan Pelumpang. Selanjutnya yang bersangkutan melaporkan ke Polsek Pelumpang. Ini tadi dari pemeriksaan tim medis Puskesmas Pelumpang diperkirakan lebih dari 1 minggu seperti itu. Setelah ini dibawa ke RSUD. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Mawar, laki-laki 52 tahun, warga Desa Kesamben, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian korban. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang pemuda menangis histeris ketika mengetahui ibunya meninggal dunia tertabrak truk di Kabupaten Jombang. Pemuda ini meronta-ronta menanyakan kepada sopir truk yang membuat ibunya meninggal. Beruntung warga bisa menenangkan sang anak. Seorang pengendara motor meninggal dunia di Jalan Raya Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, usai tertabrak truk yang dikemudikan oleh Rio Antoro, 29 tahun, warga Desa Puncu, Kecamatan Punci, Kabupaten Kediri. Mengetahui ibunya tak bernyawa, sang anak langsung histeris. Pemotor tersebut diketahui bernama Kotiah, 50 tahun, warga setempat. Warga yang mengetahui langsung berdatangan ke TKP. Korban ternyata merupakan warga desa setempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban Kotiah merupakan warga Dusun Sumber Beci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Sementara itu, petugas kepolisian dari sektor Ngoro yang tiba di TKP langsung mengamankan motor korban ke tepi jalan. Polisi juga minta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa kecelakaan ini. Suprihatin, salah satu saksi, mengatakan sebelum kejadian korban mengendarai sepeda motor dari arah barat. Di dekat lokasi, korban mendadak belok ke kanan. Naas dari belakang tengah melaju dump truk tanpa muatan. Karena jarak sangat dekat, truk tak sempat menghindari sehingga langsung menabrak korban dari belakang. Truknya nggih kilen, kajenge menggo ngidul terus ditobruk ing kilen. Tobruk truk niku wau nggih. Gengkilan padha gengkilan. Untuk proses hukum selanjutnya, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.
Sedangkan pengemudi truk dibawa polisi ke Polsek Ngoro bersama truknya untuk menjalani pemeriksaan. Petugas masih mendalami penyebab kecelakaan yang menewaskan ibu 50 tahun tersebut. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, petugas BPBD Magetan mengevakuasi seekor anakan sapi yang tercebur sumur sedalam sekitar 20 meter. Petugas berhasil mengevakuasi sapi yang ternyata sudah dalam keadaan kondisi tidak bernyawa setelah berjibaku kurang lebih selama 1 jam. Seekor anakan sapi tercebur sumur sedalam sekitar 20 meter di Desa Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Kamis siang 24 Oktober 2024. Sapi milik sebagian warga setempat diketahui lepas dari kandang dan kemudian terperosok ke dalam sumur. Dengan peralatan lengkap, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Magetan langsung berusaha mengevakuasi sapi. Petugas dengan hati-hati menuruni sumur untuk mengevakuasi, dilengkapi dengan menggunakan tabung oksigen untuk perbantuan nafas mengingat dalamnya sumur tersebut. TRC BPBD Magetan Heri Cahyono mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan teknik vertical rescue. Petugas juga menggunakan tabung oksigen untuk evakuasi mengingat tingkat kadar oksigen di dasar sumur sangat tipis. Dengan otomatis oksigen yang ada di dalam itu cukup minim. Untuk kondisi sapi mati di kedalaman kurang lebih 30 meter. Berapa jam tadi Mas proses? Untuk proses evakuasi ketika naik sebenarnya tidak lama, sekitar 15 menit sudah selesai, tapi karena terkendala peralatan teman-teman yang ada yang trouble, kurang lebih ada 1 jam. Untuk di bawah memang cukup tipis. Tadi sempat pertama kita berdua masuk, karena tipis kita naik lagi. Sementara itu, Hartati, pemilik sapi mengatakan sapi tersebut baru berusia sekitar 4 bulan dan anakan sapi tersebut memang sering keluar kandang. Sementara sumur sendiri sebenarnya sudah ditutup dengan kayu hingga esbes dan juga seng. Itu dengan berang gitu keluar, ternyata sumur keluar itu terus itu pedet. Pedetnya masuk sumur. Iya. Memang sumurnya nggak ditutup, Bu? Tutup loh, Pak. Palampring sama itu SB sama apa? Seng ya. Terus ambrol. Iya. Itu memang sapinya itu sering di luar atau gimana? Enggak ya tapi keluar. Tadi ucul ya, Pak. Ucul. Oh, lepas dari kandang. Iya, ucul. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi petugas untuk mengevakuasi anakan sapi tersebut dengan kondisi yang tidak bernyawa. Kerugian atas sapi yang mati tercebur sumur tersebut diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Aikal Uda, CTV, Magetan. Bawaslu Tuban temukan dugaan pelanggaran pidana pilkada dalam penyaluran bansos. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawas. Walah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Ya piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wis to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya. Iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Yang jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep ndi? Makani lele, wes utengku mambu kembange sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodhake
cewek nih gue mbah, mesti ra kebeneran. Lek ora wong tuane ra setuju, yo bocahe sing ra gelem. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut enek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocahe kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh, Farida, apa Setya Wahono, Nurul. Kuwi kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, J. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis ya mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah-sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa meneh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampean bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah iki arepe? Yo sogo ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana
bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir, sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban menemukan dugaan pelanggaran pidana Pilkada 2024 yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Dugaan pelanggaran pidana tersebut terkait penyaluran bansos berupa beras 10 kg dari program bantuan pangan non-tunai daerah di tengah masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban menemukan dugaan pelanggaran pidana Pilkada 2024 yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Dugaan pelanggaran pidana tersebut terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg dari program bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD di tengah masa kampanye. Bansos yang disalurkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3APMD setempat tersebut diduga menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pilkada Tuban 2024. Sebab dalam kemasan beras 10 kg itu bertuliskan Bangun Desa Notokuto yang merupakan visi misi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban nomor urut 2 Aditya Halindra Faridski Joko Sarwono. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tuban Muhammad Sudarsono mengatakan pihaknya mengkaji dan bersepakat untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana dalam penyaluran BPNTD tersebut. Sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pejabat dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya, temuan tersebut akan dilakukan pendalaman oleh Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan secara formal dan material terkait kelengkapan bukti adanya dugaan unsur pelanggaran pidana pilkada. Baik, teman-teman media sekalian, berdasarkan hasil dari kajian Bawaslu setelah melakukan penelusuran terkait penyaluran bansos sebagaimana yang tengah diketahui teman-teman yang sempat viral, hasil kajian Bawaslu di situ bersepakat untuk menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. Dalam hal ini dugaan pelanggaran pidana. Untuk yang mungkin yang menjadi pelanggarannya sendiri siapa atau kita mencautkan di pasal 71 di Undang-Undang Pilkada, yaitu ada salah satu bunyi diantaranya yaitu subjeknya pejabat ASN dilarang menguntungkan merugikan salah satu pasangan calon karena membuat keputusan juga di situ. Karena di tagline di beras karung tersebut ternyata sama-sama kita ketahui ada bagian daripada visi misi
salah satu pasangan calon. Kelalaiannya dari dinas atau mungkin dari nanti akan ada kajian berikutnya. Tapi untuk berapa orang yang di ini? Nanti, karena tadi baru pembahasan setelah kita register, kita lakukan pembahasan pertama dengan anggota unsur dari Gakumdu tadi ada. Artinya sudah memenuhi unsur pidana ya? Belum, kalau dari formil material dari Bawaslu sudah cukup. Cuma kalau untuk pembuktian unsur pidananya maka akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya Pemkab Tuban menggelontorkan bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD berupa beras 30 kg dengan sasaran sebanyak 2.777 keluarga penerima manfaat se-Kabupaten Tuban. Proses penyaluran BPNTD tersebut dilakukan secara bertahap di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban mulai tanggal 14 hingga 17 Oktober 2024 saat masa kampanye Pilkada 2024. Pihak Dinas Sosial dan P3A PMD Tuban menegaskan, penyaluran BPNTD kepada warga kurang mampu tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye salah satu paslon Pilkada 2024. Namun dalam proses penyalurannya ditemukan kemasan beras BPNTD tercantum visi misi salah satu paslon Pilkada Tuban 2024 dan dokumentasi menggunakan kode isyarat 2 jari. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, debat publik perdana Pilkada Bojonegoro 2024 terpaksa dihentikan lantaran situasi berlangsung ricuh dan tidak terkendali. Meski demikian, KPU Jawa Timur menegaskan bahwa pelaksanaan debat tersebut tidak melanggar dan sudah sesuai dengan aturan. Debat publik perdana Pilkada Bojonegoro 2024 pada hari Sabtu lalu berakhir ricuh sehingga terpaksa dihentikan oleh KPU setempat. Polemik yang terjadi dalam debat tersebut menimbulkan pro kontra dan menjadi perbincangan hangat. Padahal sejatinya pelaksanaan debat untuk memfasilitasi calon bupati maupun wakil bupati, guna menyampaikan visi misi maupun gagasan program kerjanya kepada masyarakat. Kericuan hingga terpaksa diberhentikannya debat juga menjadi sorotan KPU Provinsi Jawa Timur. Bahkan KPU Jawa Timur sudah memanggil KPU Bojonegoro untuk memberikan penjelasan terkait duduk persoalan kejadian tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang pada debat selanjutnya. Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, saat dikonfirmasi JTV melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya telah meminta KPU Bojonegoro agar merumuskan konsep debat yang ideal yang dapat diterima oleh kedua paslon maupun pihak yang berkepentingan dalam fasilitasi debat tersebut. Disinggung perihal apakah pelaksanaan debat publik pertama Bojonegoro menyalahi aturan ataupun tidak, Ketua KPU Jawa Timur menegaskan bahwa pelaksanaan debat sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pasca kejadian 19 Oktober, kita mengevaluasi kejadian itu dan merumuskan konsep yang paling ideal dan bisa diterima oleh seluruh pasangan calon maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi debat tersebut. Berarti untuk penyelenggaraan kemarin sebelumnya itu tidak menabrak peraturan yang ada, Pak ya? Tidak ada aturan yang dilanggar oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Bojonegoro. Pak, mungkin ada harapan tersendiri atau mungkin ditekankan untuk pelaksanaan debat di Bojonegoro yang akan dilaksanakan kembali, Mas? Sudah dengan diundangnya teman-teman Kabupaten Bojonegoro di Surabaya pada hari Senin kemarin, kita sudah kasih banyak masukan, kita sudah kasih arahan agar pada pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon berikutnya untuk pilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro bisa berjalan sebagaimana mestinya dan memenuhi harapan dari tujuan debat itu sendiri, yaitu menampilkan profil, kemudian visi, misi, serta program gagasan masing-masing pasangan calon, dan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan oleh seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk menentukan pilihannya di tanggal 27 November 2024. Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira mengatakan pada pelaksanaan debat selanjutnya, pihaknya tetap mengedepankan agar pelaksanaan format debat bisa dikoordinasikan kedua tim paslon, serta memastikan diterima dan disetujui oleh kedua paslon. Ya, memang sangat disayangkan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas dihentikannya debat publik pertama Pilkada serentak ini.
Jadi kemarin mungkin teman-teman media juga sama-sama mengetahui bahwa dihentikannya debat Wakil Bupati, debat publik pertama Wakil Bupati karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi saya mohon maaf atas terjadinya seperti itu. Rencana ke depan? Ya, kalau rencana kami sangat amat berharap akan kami koordinasikan kepada kedua belah pihak untuk dengan adanya mungkin format baru yang sama-sama disetujui, sama-sama saling bisa menerima untuk tetap menjalankan debat berikutnya. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, pasca insiden pada debat perdana Pilkada Bojonegoro 2024, pengamat politik menyarankan agar KPU Bojonegoro melibatkan kedua paslon maupun LO paslon untuk membahas serta merumuskan konsep debat. Selain itu, konsep tersebut juga harus disetujui dan disepakati oleh kedua paslon. Kericuan hingga diberhentikannya debat perdana Pilkada Bojonegoro tahun 2024 pada Sabtu lalu menjadi perhatian publik. Pengamat politik Bojonegoro Muhammad Rokib menyayangkan insiden yang terjadi pada debat publik perdana Pilkada Bojonegoro tersebut. Debat yang semestinya menjadi panggung bagi paslon untuk menyampaikan visi misi maupun gagasan program justru tercederai dengan proses yang berjalan ricuh dan tidak memiliki substansi debat yang semestinya. Menurut Rokib, setelah kejadian itu, KPU Bojonegoro harus segera bersikap dan segera mengundang kedua pasangan calon serta tim untuk merumuskan serta menyepakati bersama debat publik yang akan datang. Rokib menambahkan pelaksanaan debat sangat penting agar masyarakat Bojonegoro bisa mengetahui calon bupati dan wakil bupati yang memang benar-benar dikehendaki oleh rakyat untuk memimpin Bojonegoro 5 tahun ke depan. Ya, terkait dengan debat publik perdana ya Pilkada Bojonegoro kemarin yang kemudian berakhir ricuh atau dibatalkan oleh KPU itu memang patut disayangkan gitu ya, karena sebenarnya debat itu memang salah satu proses atau tahapan ya yang dilaksanakan di dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah gitu ya. Sebenarnya esensi atau substansi dari debat itu sendiri adalah supaya calon bupati atau calon wakil bupati itu bisa menyampaikan visi misi ya, program ya yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Setelah ini kemudian seharusnya KPU harus segera bersikap, harus segera bertindak ya supaya kedua pasangan calon ya, pasangan calon Teguh dan Bu Farida dengan pasangan calon Setiowahono dan Nurul Azizah itu harus duduk bersama kembali ya, tim pasangan calon harus berdialog kembali ya untuk kemudian menyepakati ya bagaimana kemudian jalannya debat ya. Nah, karena debat ini adalah proses yang harus dilaksanakan, maka mau tidak mau itu debat harus dilakukan. Tinggal bagaimana kemudian KPU ya, bukan hanya KPU saya kira, penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pilkada baik itu KPU Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan juga tim pasangan calon itu bisa duduk bersama lagi untuk kemudian menyepakati ya bagaimana kemudian jalannya debat gitu ya. Sekedar diketahui pelaksanaan format debat antar calon wakil Bupati Bojonegoro pada Sabtu lalu berlangsung ricuh dan harus diberhentikan. Pasalnya, calon wakil bupati nomor urut 1, Farida Hidayati, mengajak pasangannya Teguh Haryono untuk mendampinginya menyampaikan visi misi. Keberadaan Teguh di podium lantas membuat moderator mencoba menempuh interupsi. Namun, interupsi tersebut tidak diindahkan dan membuat suasana debat menjadi tidak terkendali. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Petani di Bojonegoro tewas akibat jatuh dan terkena sabitnya sendiri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas. Oh alah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Ngerti ini kok. Orang larang gue oleh-oleh, tapi ora koyo ngene iki to. Ya ben koyo wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman koyo ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iki jan bingungno.
Wes to Del, iki cuma masa laluku, saiki wayahe menatap masa depan. Masa depannya sopo to Mas? Ya masa depannya kita, mosok masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi Mas di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa milih nomor 1 apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho Del arep nanti Makani lele, wes utengku mambu kembangnya sampean. Lho terus iki piye Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho Mbah, mesti ra kebeneran. Nek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocahe kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kowe kan kabeh iki kehendake masing-masing to lho. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno kuwi. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, J. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbah? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbah? Wis ya mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah-sluntu ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah iki karepe? Yo sogo ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia
Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Dimasena Power Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Nasib naas menimpa seorang petani di Kabupaten Bojonegoro. Petani 50 tahun tersebut meninggal dunia akibat luka robek yang memutus urat nadi besar setelah terjatuh dari sepeda motor dan kemudian terkena sabit yang dibawanya. Warga Dusun Ngelegok, Desa Grenjeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia di area persawahan desa setempat Senin 21 Oktober 2024 kemarin. Pria 50 tahun tersebut meninggal akibat luka-luka robek yang memutus urat nadi besar setelah terjatuh dari sepeda motor dan kemudian terkena sabit yang dibawanya. Kapolsek Purwosari Bojonegoro, Ibtu Subeki menjelaskan, kejadian berawal saat korban pulang dari sawahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng akibat terjepit celah di sela-sela jalan cor. Akibatnya korban jatuh ke areal persawahan di kiri jalan bersama motor yang dikendarainya. Sialnya saat terjatuh, sabit yang dibawa korban mengenai paha kiri hingga menyebabkan luka robek kurang lebih sepanjang 17 cm. Korban yang kesakitan berteriak meminta tolong, sehingga warga yang mengetahui langsung berusaha menolong korban. Namun perdarahan hebat yang dialami pria 50 tahun tersebut membuat nyawanya tak tertolong dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Petugas dari Polsek Purwosari bersama tim Inafis Polres Bojonegoro serta tim dokter puskesmas setempat langsung datang ke TKP untuk memeriksa korban. Dan bisa dijelaskan terkait dengan kronologis petani yang meninggal dunia? Ya, terima kasih. Jadi kemarin pada hari Senin tanggal 21 Oktober sekitar jam 8 pagi ada seorang yang melaporkan penemuan orang meninggal dunia di Jalan Pesawahan. Jadi seorang itu bernama Sunardi yang pada saat itu berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor dengan membawa sabit di tangan kirinya. Jadi yang tangan kanan memegang gas, yang tangan kiri memegang sabit. Nah, pada saat sesampai di jalan desa menuju ke sawah atau PUK itu ada terbuat dari paving block yang di tengahnya itu ada telah. Jadi ban depannya ngeril, istilahnya ngeril masuk ke lubang itu ya. Lubang itu dan akhirnya tidak bisa terkendali dan jatuh. Akhirnya tangan yang memegang arit yang dipegang di tangan kiri itu jatuh dan mengenai pahanya. Terus setelah itu dia minta tolong, ada orang perempuan lewat bernama Bu Sumini
terus akhirnya dia mendekati karena dia seorang perempuan takut karena ada darah mengalir, akhirnya dia minta pertolongan ke desa karena nggak terlalu jauh dari TKP, dan sampai di situ korban sudah meninggal dunia. Penyebab kematian apa nanti bisa? Ya karena luka di paha sebelah kiri yang cukup dalam akibat kena sabetan aritnya sendiri. Oh, sabit itu ya? Siap. Itu apakah kena arterinya? Iya betul, karena menurut keterangan dokter itu langsung berhubungan dengan urat jantung. Karena keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah, petugas tidak melakukan otopsi dan menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk dimakamkan. Samsul Alim, CTV Bojonegoro. Mencari bantuan untuk menolong dan meninggal karena kehabisan darah. Arteri itu. Arteri terputus. Sementara itu, ratusan pemotor di Kabupaten Tuban terjaring razia yang digelar oleh Satlantas Polres tempat. Mayoritas motor tidak standar tersebut terjaring razia saat pengendaranya hendak menonton konser pada pembukaan Jawa Timur Digital Festival 2024 di Gor Ranggajaya, Anoraga, Tuban. Satlantas Polres Tuban menggelar razia kendaraan hunting system di 5 titik di wilayah perkotaan setempat Selasa malam. Masing-masing di Simpang 4 Patung Leda Sucipto, Simpang 4 Masjid Al-Falah, Simpang 4 Kembang Ijo, Simpang 3 Samudra, dan Simpang 4 Wahyu Utama. Hasilnya petugas kepolisian mendapati sebanyak 182 kendaraan yang melanggar. Masing-masing 140 pengendara motor tidak menggunakan helm dan 42 motor tak sesuai standar serta tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seluruh kendaraan tersebut kemudian diamankan petugas ke halaman belakang Mapolres Tuban. Mayoritas para pelanggar tersebut terjaring razia saat hendak menonton konser pada acara pembukaan Jatim Digital Festival 2024 di Gor Ranggajaya, Anoraga, Tuban. Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ibda Garmani menjelaskan, razia sengaja dilakukan di momen-momen event besar, mengingat banyaknya masyarakat yang datang. Hal ini dilakukan agar warga patuh dan taat berlalu lintas, termasuk mengenakan helm kendaraan sesuai standar, serta membawa kelengkapan surat kendaraan. Para pelanggar tersebut selanjutnya dikenakan tilang dan kendaraan mereka akan dikembalikan setelah mereka mengikuti sidang, mengembalikan kendaraan sesuai standar, serta membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari media. Dari tadi malam diadakan hunting system, berhasil menindak pelanggar sebanyak 182. Kemudian rata-rata pelanggar tidak menggunakan helm sebanyak 140. Kemudian knalpot tidak standar atau yang dijuluki knalpot brong sebanyak 42. Kemudian kendaraan yang ditahan yang tidak bisa menunjukkan surat-surat dan kendaraan yang tidak spektek. Contohnya knalpot brong, kemudian ban kecil. Intinya kendaraan tidak standar. Karena kendaraan tidak standar akan menimbulkan kecelakaan di wilayah Tuban. Berapa kendaraan? Untuk kendaraan yang ditahan sebanyak 42 kendaraan. Titiknya mana saja? Titiknya mana saja? Titik yang ditempati hunting system tadi malam ada 5 titik. Yang pertama di Simpang 4 Patung, kemudian di Simpang 4 Al-Falah, Simpang 4 Kembang Ijo, kemudian di Simpang 3 Samudra, dan di Simpang 4 Wahyu Utama. Dan untuk kendaraan ini selanjutnya dibawa kemana, Tom? Untuk kendaraan sementara disita, diamankan di Mapolres. Apabila nanti sudah sidang di pengadilan, kendaraan akan diperintahkan untuk mengembalikan seperti semula atau standarnya kendaraan roda 2. Razia serupa akan terus digelar petugas kepolisian selama operasi Zebra Semeru tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.